Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kesempatan video kita pada kali ini kita akan membahas tentang perpindahan panas secara bebas, konveksi bebas ya adik. Nanti kita akan mempelajari apa saja yang latar belakangi perpindahan panas konveksi secara bebas, kemudian bagaimana cara kita menghitung laju perpindahan panasnya. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada video sebelumnya teman-teman sudah mempelajari terkait dengan latar belakang panas konveksi begitu ya, bahwa perbedaannya cukup signifikan antara menghitung laju perpindahan panas secara konveksi dan konduksi, karena nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas secara konveksi ini jauh lebih banyak faktornya dibandingkan kalau kita berbicara terkait dengan perpindahan panas secara konduksi. Nah, untuk pembahasan kita pada video kali ini kita akan mengkerucut kepada proses perpindahan panas secara konveksi dan secara bebas. Jadi ini nanti kita akan bagi menjadi beberapa part, yaitu tentang pengertiannya dulu, kemudian bagaimana cara menghitung laju perpindahan panasnya, kemudian rumus-rumus yang berkaitan dengan cara menghitung perpindahan panasnya begitu ya. Oke, kita lanjut masuk ke pengertian dari perpindahan panas konveksi secara bebas. Konveksi bebas atau konveksi natural atau konveksi alam atau kita sebut juga natural convection begitu ya. Ini adalah salah satu jenis dari konveksi yang mana fluida yang mengalir di antara sistem benda padat ini tidak dilakukan mengalir secara paksaan begitu, tidak diberi gaya apapun dari eksternal. Fluida ini hanya mengalir secara alamiahnya saja. Jadi dia hanya mengalir karena ada perbedaan gravitasi, perbedaan tekanan, kemudian perbedaan densitas antara molekul fluida tersebut sehingga dia bisa mengalir. Nah, proses mengalirnya fluida memang di lingkungan begitu, fluida memang mengalir dengan adanya perbedaan itu tadi, densitas, tekanan, dan kemudian adanya tumbukan antar molekul. Nah, fluida ini jika kemudian dia akan mengenai atau mengalir gitu di sekitaran benda padat yang memiliki suhu yang jauh lebih tinggi gitu ya, suhu yang lebih tinggi, maka akan fluida ini akan kemudian mengambil panas begitu teman-teman. Jadi dia akan mengambil panas dari benda padatan itu yang kemudian nanti akan berdampak kepada proses sistem aliran fluidanya. Oke, kita ke sini dulu, Dek. Nah, kita dicontoh di figur 91 bahwa di sini kan ada sistem kita punya telur panas gitu ya, telur panas, dan di sekitarnya ada udara yang dingin. Seperti yang sudah teman-teman tahu bahwa sifat fluida, khususnya gas, kecenderungannya dia akan mengalir ke bawah begitu. Karena apa? Karena adanya gravitasi. Gravitasi bumi mengakibatkan udara dengan suhu ruangan begitu, dia akan bergerak ke atas, ke bawah ya, ke arah ke bawah karena sejajar dengan gaya tarik di bumi. Nah, selain itu, secara natural jika kemudian fluida udara ini mengalir begitu di dekat sistem yang memiliki suhu yang jauh lebih tinggi dibandingkan suhu fluidanya, maka akan terjadi proses yang namanya pemuaian. Jadi di sini ada proses pemuaian, teman-teman, di sekitaran permukaan telur yang panas ini yang berdekatan begitu ya, yang kemudian bertabrakan dengan udara dingin begitu, dengan udara dingin. Sehingga apa? Udara dingin ini kemudian akan terjadi pemuaian. Jadi karena
dia menerima panas, terjadi pemuaian. Nah, karena terjadi pemuaian, maka akan terjadi perubahan yang namanya perubahan densitas, begitu teman-teman. Jadi densitasnya akan jauh lebih kecil, begitu ya, jauh lebih kecil sehingga kecenderungan dia atau udara panas ini akan mengalir ke atas. Jadi memang dari sisi jika teman-teman melihat sistem perpindahan panasnya, udara dingin atau fluida dingin begitu akan cenderung mengarah ke bawah, tetapi yang kemudian jika akan bertabrakan dengan benda yang padat, dia akan kecenderung akan naik karena adanya terjadi proses pemuaian di sini dan terjadi perubahan densitas sehingga sistem pergerakan fluida yang awalnya dia turun menjadi naik ke atas. Begitu teman-teman, terkait dengan sistem boundary temperaturnya atau temperatur layar yang ada di sekitaran benda padat ini terhadap fluidanya. Jadi tren Maya seperti ini untuk konveksi, salah satu contoh konveksi alam. Nah, sama halnya untuk proses yang kebalikannya begitu teman-teman. Nah, karena di sini dingin ya, Dik. Karena di sini benda padatnya dingin, warm airnya di sini, jadi kan kecenderungan dia naik. Cenderungan dia nanti udara itu nanti akan naik karena kerapatannya jauh lebih rendah. Nah, tetapi pada saat udara yang hangat itu kemudian tertransfer panasnya ke sistem yang lebih dingin, sistem padatan yang lebih dingin, maka terjadi proses konveksi di sini sehingga laju arah dari fluida yang bergerak akan bergerak turun karena panasnya terserap ke dalam benda padat sehingga densitasnya akan jauh lebih meningkat sehingga nanti akan sejajar dengan proses besarnya gravitasi bumi sehingga arahnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa bandingkan ya bahwa sistem fluida ini nanti tergantung benda padatnya. Jika semisal benda padatnya ini suhunya lebih tinggi dibandingkan suhu fluidanya, maka arah fluidanya nanti akan cenderung naik ke atas. Begitu teman-teman, cenderung naik ke atas. Ini dia akan membelakangi gravitasi karena ya densitasnya jauh lebih rendah itu tadi. Sebaliknya kalau semisal sistemnya jauh lebih dingin gitu ya, jauh lebih rendah suhunya dibandingkan suhu fluidanya, maka udara ini nanti akan cenderung turun arahnya, turun ke bawah. Gitu. Contoh umum untuk proses konveksi bebas. Nah, nanti yang akan membedakan adalah di sini. Untuk menghitung Q atau kecepatan perpindahan panasnya, teman-teman tetap menggunakan rumus Q sama dengan H kali A kali TW min T surrounding. Jadi H ini adalah konstanta perpindahan panas secara konveksi, kemudian A adalah luas permukaan, dan kemudian TW ini adalah suhu bendanya, dan T surrounding ini adalah suhu fluida yang ada di sekitar benda tersebut. Nah, kemudian ciri-ciri, ada beberapa ciri-ciri perbedaan cukup signifikan antara perpindahan panas konveksi secara bebas dengan perpindahan panas konveksi secara paksaan, begitu ya. Yang pertama adalah di yang namanya kecepatan fluidanya. Jadi sistem ini, kalau kita sebut ini natural, pergerakan kecepatan fluidanya yang ada di sekitaran sistem padat ini harus kurang dari 1 meter per sekon. Jadi kecepatannya harus kurang dari itu. Sangat kurang. Jadi 0, sekian meter per sekon itu berarti memang keadaannya konveksi, kita bisa hitung itu konveksi, tetapi konveksinya secara bebas karena kecepatannya sangat rendah. Nah, karena kecepatannya rendah ini, maka cenderung akan menyebabkan perpindahan panas secara konveksi bebas akan jauh lebih kecil, sangat lebih kecil kalau misal kita bandingkan Q di konveksi secara paksaan, begitu teman-teman. Secara paksaan gitu ya. Jadi caranya nanti kalau semisal teman-teman lihat di kasus begitu, ternyata kok kecepatan alur udaranya
nggak diketahui. Maksud saya tidak diketahui dia apakah dia dari sumber gaya, apakah itu dipompa, apakah dari fan gitu ya, Dik. Tetapi teman-teman tahu profil kecepatannya, kalau semisal kecepatannya cenderung besar, lebih besar dari 1 meter persegi, maka persamaan yang akan teman-teman gunakan adalah konveksi paksaan. Tetapi kalau semisal kecepatannya ini kurang atau sama dengan dari 1 meter per sekon, maka teman-teman pakai persamaan untuk konveksi bebas begitu ya. Oke. Nah, seperti yang sudah kita bahas di video kemarin yang membahas latar belakang konveksi, teman-teman sudah tahu juga persamaan kontinuitas, penurunan momentum dan energi. Yang kita tahu bahwa Q sama dengan H kali A, kemudian T surface atau T wall dikurangi T surrounding, ini H atau konstanta perpindahan panas secara konveksi ini sangat kompleks gitu teman-teman. Sangat kompleks karena apa? Dia akan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu apa saja kemarin? Sifat fluidanya dan kemudian sifat dari padatan yang akan terkontak dengan fluida yang bergerak ini nanti. Fluida ini nanti apa saja sifat fisiknya? Kita akan tahu tergantung gitu ya, itu nanti akan tergantung dengan rho-nya, kemudian K, kemudian CP, kemudian mu, kemudian kecepatan alir dari udaranya. Nah, sedangkan padatannya kita juga H ini nanti juga akan dipengaruhi oleh geometri padatannya, dan satu lagi adalah roughness atau bagaimana tuh sebetulnya bentuk dari permukaan padatan. Nah, karena sangat kompleks gini ya, jadi banyak banget sifat fisis yang akan melatar belakangi H, maka khusus untuk konveksi, baik nanti natural atau bebas, H ini nanti akan kita hitung dengan bilangan Nusselt number, jadi Nusseltnya. Nusselt number seperti yang kita pelajari di video kemarin gitu ya, bahwa kita bisa hitung dengan cara H kali LC per K. Karena memang Nusselt number ini intinya dia akan menampilkan hubungan antara sebetulnya rasio perbedaan panas konduksi sama konveksi yang dilakukan oleh suatu fluida yang sama itu perbandingannya seperti apa toh. Nah, itu deh. Jadi nanti kita bisa tahu. Nah, dari NU ini maka kita bisa turunkan bahwa Q ini sama dengan NU per K kali LC kali A kali TS min T surrounding. Nah, LC di sini seperti yang nanti teman-teman harus ketahui, di sini nanti adalah fungsi geometri dan fungsi roughness-nya. Begitu ya, di sini nanti fungsi dari geometri. Apa maksudnya? Jadi di sini nanti banyak contoh deh, jadi ada banyak jenisnya. Jika semisal platnya ini disusun secara horizontal atau konveksinya terjadi pada plat yang tegak yang kemudian dipasang di atap, kemudian konveksinya terjadi pada plat yang disusun tegak tetapi dipasang di bawah, di dasar. Ini nanti akan berbeda-beda menghitung atau menentukan LC-nya. Kemudian silinder, kalau misal bendanya silinder, LC-nya nanti juga berbeda dengan benda yang bentuknya adalah bola, seperti itu teman-teman. Jadi LC, nanti teman-teman harus lihat, dia adalah fungsi dari geometri. Sedangkan Nusselt number, ini akan kita lihat adalah fungsi, begitu. NU ini nanti adalah fungsi dari beberapa bilangan tidak berdimensi. Seperti yang kita sudah pelajari yang kemarin di video sebelumnya, kita sepertinya kalau nggak salah kemarin kita mempelajari Prandtl number, Grashof number, dan Reynolds number ya, Dik ya. Jadi untuk konveksi bebas, bebas, nanti NU ini nanti berhubungan langsung dengan Rayleigh number dan Prandtl number. Sedangkan untuk Prandtl number, sedangkan kalau untuk Rayleigh number ini nanti kita harus tahu Grashof number-nya. Jadi RA ini adalah
fungsi dari RA ini adalah fungsi dari Grashof number dan Prandtl number. Jadi untuk perpindahan panas secara konveksi bebas, ini nanti kita harus menghitung berapa Grashof number-nya, berapa Prandtl number-nya, kemudian nanti kita hitung berapa Rayleigh number-nya, kemudian kita bisa hitung Nusselt number. Untuk kemudian nanti kita bisa hitung H, kemudian kita bisa hitung berapa Q-nya. Begitu teman-teman. Kita akan next ke catatan saya ya yang selanjutnya. Nah, ini untuk menghitung Grashof number, seperti yang kita sudah pelajari di minggu yang lalu, bahwa Grashof number ini menunjukkan adanya menunjukkan hubungan antara perbandingan gaya apung dengan viskositas fluida yang terjadi pada proses perpindahan panas secara konveksi bebas ya, karena nanti GR kita nggak pakai di force convection teman-teman. Nah, untuk rumus untuk menghitung Grashof number kita pakai G kali beta kali TW min T surrounding kali L pangkat 3 per V kuadrat. G ini adalah percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat. Nanti kita pakai 9,81 ya, meter per sekon kuadrat. Kemudian beta adalah koefisien ekspansi volume. Ini kita akan ninjau memang teman-teman, nanti TF, ini nanti teman-teman akan menghitung Prandtl number, bukan menghitung ya. Data Prandtl number ini nanti dilihat di TF. Jadi TF ini nanti kita akan hitung pada saat menghitung perpindahan panas secara konveksi ini nanti kita akan meninjau suhu rata-rata dari sistem ya. Jadi padatannya suhunya berapa, fluidanya suhunya berapa, kita jumlah dibagi 2. Jadi rata-ratanya itu yang nanti kemudian kita akan hitung berapa sifat fisis dari fluidanya. Di TF ini nanti kita pakai tabel apendik, teman-teman, tabel apendik di Cengel. Di TF ini nanti kita bisa dapat yang namanya parameter untuk sebentar ya, saya cek dulu. Untuk data konduktivitas K, kemudian bilangan Prandtl number-nya, kemudian V, kecepatan viskositasnya, viskositas numerisnya, dan nilai dari 3 ini. Jadi yang kita akan pakai adalah K, PR, dan V, yang kemudian nanti kita lihat dari tabel apendik A. Nanti tergantung jenis fluidanya ya. Jadi kalau misal kita fluidanya udara ya, berarti nanti teman-teman lihat tabel A yang menunjukkan fluidanya nanti berupa udara. Kalau nanti pakai air ya nanti pakainya air begitu ya. Nanti jenis fluidanya apa di tabel A. Kemudian nanti teman-teman lihat berapa K, PR, dan V-nya. Viskositas kinematiknya. Oke, seperti itu. Jadi ini dicatat, ini catat apa namanya rumus utama, rumus utama untuk bikin GR atau menghitung Grashof number. G kali beta kali TW min T surrounding kali L pangkat 3 kali V kuadrat. Oke, selanjutnya Prandtl number. Prandtl number ini menunjukkan hubungan antara perbandingan rasio untuk difusivitas momentum dibandingkan dengan difusivitas thermal ya. Difusivitas molekular momentum sama difusivitas thermal. Nah, difusivitas momentum ini rumusnya adalah viskositas kinematis. Karena terkait dengan momentum, maka V besar atau viskositas kinematik, sedangkan difusivitas untuk panas, difusivitas thermalnya, seperti yang kita hitung pas di konduksi kemarin, D alfa. Alfa adalah K per rho kali Cp, sedangkan untuk viskositas kinematis ini adalah mu per rho. Maka jika kita bagi, jadikan kita dapat rumus mu per rho kali Cp per K begitu, sehingga
Jika kita sederhanakan, maka untuk menghitung perantar number adalah dengan hubungan ini, mu kali CP per K. Nah, PR atau perantar number ini nanti sudah ada biasanya di data, teman-teman. Jadi, teman-teman tidak menghitung langsung ya. Teman-teman tidak perlu menghitung langsung untuk bilangan perantar. Di sini sudah ada di tabel A untuk di appendix cengel ini. Begitu. Nah, untuk tahu berapa PR seperti yang saya sampaikan sebelumnya, PR, kemudian konduktivitas, dan kemudian viskositas kinematik, teman-teman harus menghitung yang namanya TF dulu, atau suhu lapisan film sebutannya, temperatur film. Intinya ini memang adalah suhu yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi berapa tahun sebetulnya perpindahan panas konveksi yang kita butuhkan. Kita hanya tinggal membuat rata-rata aja, suhu padatannya berapa, ditambah suhu lingkungannya berapa, kemudian kita bagi 2. Semudah itu, teman-teman. Oke. Nah, kita sudah tahu ya tadi PR, Glashow number, dan Prandtl number. Nah, padahal NO seperti yang kita sampaikan tadi bahwa NO ini adalah hubungannya terhadap relay number. Jadi kalau semisal teman-teman tahu relay number, nanti NO di tabel di sini nanti kita akan banyak berbicara terkait dengan relay RA number begitu ya. Nah, RA itu kita bisa dapatkan dengan cara mengkalikan Glashow number dengan Prandtl number-nya. Jadi relay number adalah Prandtl number kita kalikan dengan Glashow number. Sehingga untuk menghitung Nusselt number di sini, ini nanti adalah hubungan atau fungsi dari relay number yang nanti kemudian akan sangat berhubungan dengan konstanta C dan konstanta N ini, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan bahwa C dan N ini tergantung dari geometri benda dan arah-arah dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat dari tabel. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa C dan N, jadi NU yang kita gunakan untuk menghitung H nanti, koefisien transfer panas ini nanti sangat dipengaruhi oleh berapa besar relay number-nya, tetapi relay number pula akan dipengaruhi berdasarkan geometri ya, yaitu N dan C. Nah, bentuk yang sangat mungkin umum begitu ya, yang kemudian ada di referensi teman-teman, C dan N ini ada 5 benda. Yang pertama adalah jelas plat tegak atau vertical plate, yang kedua plat datar, horizontal plate, yang ketiga adalah inclined plate atau plat yang dimiringkan, yang memang sengaja dimiringkan, kemudian yang keempat silinder, dan yang kelima bola. Kita lihat bareng-bareng teman-teman. Nah, ini adalah tabel yang merupakan kasus-kasus umum untuk perpindahan panas konveksi bebas ya. Yang pertama adalah vertical plate atau plate yang berdiri tegak. Nah, yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah LC. Seperti yang kita lihat bahwa tadi ya, NU sama dengan H LC per K. Nah, LC di sini kita sebut dengan panjang karakteristik. Jadi LC ini panjang karakteristik yang kemudian kita harus ngikut begitu teman-teman. Kita harus ngikut bendanya. Jadi kalau semisal ini tadi ya, untuk vertical plate dan incline plate, jadi benda tegak dan benda miring, LC-nya tetap L. Jadi L-nya berapa toh? Oh, panjangnya semisal kita tahu 2 meter ya, maka nanti L-nya adalah kita 2 meter, tetapi tidak di sama-sama plate teman-teman, tapi kalau semisal di horizontal plate, untuk menghitung LC kita tidak gunakan L, tetapi kita pakai rumus A per P. Begitu. Jadi agak beda, sama halnya dengan silinder nanti dan bola begitu ya. Untuk vertikal, silinder vertikal kita pakai LC-nya, yang kita hitung di Nusselt number adalah L, berapa panjangnya. Sedangkan kalau horizontal silinder kita nanti pakainya D-nya, begitu teman-teman. Jadi ada yang L, ada yang D, ada yang kemudian nanti bukan L, bukan D. Jadi tergantung kasus yang teman-teman nanti dapatkan begitu ya. Kalau bola jelas D. Jadi
bisa kita simpulkan bahwa LC itu sebetulnya adalah panjang karakteristiknya. Jadi fluida yang mengalir di konveksi itu kan punya arah ya, jadi punya arah. Jadi LC di sini menunjukkan seberapa panjang tuh yang sebetulnya nanti akan ngefek banget terhadap fluida yang bergerak, yang kemudian nanti ngefek banget di perpindahan panasnya. Jadi kalau misal silindernya tegak, maka otomatis kan yang kena fluida yang bergerak kan ya jelas sepanjang L, begitu, sepanjang L. Tetapi kalau semisal silindernya nanti dia horizontal, maka kan kalau semisal udara yang mengalir kan dia nanti terpaparnya itu hanya sepanjang D. Itulah yang membedakan LC ini kenapa kok bisa beda-beda antara satu geometri benda dengan geometri benda yang lain, begitu. Itu untuk LC, jadi harap diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah range relay number. Jadi dengan berbagai macam, jadi kan di sini nanti teman-teman punya banyak kasus begitu ya. Teman-teman nanti akan tahu berapa TF-nya dulu, teman-teman tahu TF, kemudian nanti baca di tabel, tahu K, tahu kemudian planter number dan tahu V, dan nanti tahu beberapa data yang lain sehingga nanti mendapatkan nilai relay number-nya. Nah, kalau relay number-nya ada di sekitaran 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9, maka Nusselt number-nya teman-teman bisa langsung menghitung dengan cara NU sama dengan 0,59 RA pangkat 1/4. Sedangkan kalau di range 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 13, maka Nusselt number-nya teman-teman bisa menghitung dengan cara 0,1 kali RA pangkat 1/3. Seperti itu. Nah, lalu kemudian entire range, jadi RA di sini nggak sampai teman-teman harus ngitung RA-nya dulu, begitu ya, karena kan kalau yang di sini teman-teman harus menghitung RA-nya dulu berapa, baru nanti teman-teman bisa tuliskan, oh Nusselt number-nya di sini, oh Nusselt number-nya yang ini, begitu. Nah, tetapi kalau RA di luar range ini, jadi di bawah 10 pangkat 4 atau di atas 10 pangkat 13, maka NU, Nusselt number-nya teman-teman bisa gunakan rumus sebagaimana yang sudah dituliskan di persamaan 921. Jadi 0,825 ditambah 0,387 RA pangkat 1/6 dibagi 1 ditambah 0,49 per PR pangkat 9/16 pangkat 8/27, kemudian hasilnya dikuadratkan. Begitu. Nah, lebih milih yang mana Bu gitu ya, lebih milih yang ini deh sebenarnya nggak begitu kelihatan, nggak terlalu kompleks, memang agak kompleks tetapi jauh lebih akurat persamaan ini. Jadi kalau semisal besok teman-teman nggak hafal ya, maksud saya nggak hafal, oh kalau 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9 berarti harusnya pakainya 0,59 nih, nggak seperti itu, nanti pakai persamaan ini saja sebetulnya cukup untuk plat vertikal. Jadi pakai ini ya untuk persamaan plat vertikal gitu. Nah, untuk plat miring ini tidak ada range relay number-nya gitu ya, relay number. Jadi untuk menghitung Nusselt number-nya di sini sudah disampaikan bahwa gunakanlah vertikal, jadi rumus Nusselt number pada vertical plate, pada upper surface of a cold plate dan lower surface of a hot plate. Jadi pakai rumus yang ini. Jadi pakai Nusselt number-nya sama persis pakai yang ini, tetapi G-nya untuk menghitung Prandtl number, Gresholt number ya. Gresholt number kan ada rumus G kali beta bla 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 bla. Nah, G ini teman-teman ganti dengan G kali cos theta gitu. Seperti itu, tetapi ini berlaku untuk relay number di sekitar kurang dari 10 pangkat 9. Tetapi kalau udah di atas 10 pangkat 9, maka teman-teman langsung pakai Nusselt number-nya mirip dengan vertical plate. Seperti itu. Nah, kemudian untuk horizontal plate, ini nanti ada
dua kasus begitu teman-teman, dua kasus yang nanti berbeda. Yang pertama ini kalau di cengel ada gambar miring-miring seperti ini berarti dia dinding ya, Dik. Jadi dia dinding. Jadi platnya ini nempel di dinding begitu, nempel di dinding. Kalau di sini platnya sama-sama nempel, tetapi yang di sini nempel di dasar, di sini nempel di langit-langit begitu bedanya. Jadi kalau di sini nempel di dasar di lantai, di sini nempel di langit-langit. Nah, untuk menghitung nasal numbernya ternyata berbeda. Cuma beda masangnya aja, naselnya berbeda ya, Dik. Jadi kalau kita pasang di langit-langit begitu, nasal numbernya adalah 0,27 RA pangkat seperempat. Sedangkan kalau kita pasang dia di dasar, di lantai, maka nasal numbernya bisa 0,54 kali RA pangkat seperempat atau 0,15 RA pangkat sepertiga pada range 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7 dan 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 11. Begitu. Nah, LC-nya ini kita gunakan luas. Jadi luas dari plat dibagi dengan perimeternya. Jadi perimeter itu adalah tebalnya. Gitu. Jadi luasnya dibagi perimeternya. Itu teman-teman. Itu untuk plat ya. Dan untuk yang di silinder, vertikal dan horizontal, perbedaannya di LC-nya. Kalau vertikal pakainya L atau panjang dari silinder, sedangkan kalau horizontal silinder kita pakainya diameternya. Nah, untuk menghitung nasal number untuk vertikal silinder, kita bisa pakai vertical plate. Jadi rumus yang kompleks ini bisa kita gunakan untuk vertikal silinder juga jika gitu ya, jika D-nya adalah memenuhi syarat ini. Jadi diameter harus lebih besar dari 35 kali L dibagi Grashof pangkat seperempat. Biasanya memang masuk si syarat ini, Dik. Jadi memang vertical cylinder ini sama persis rumusnya dengan nasal number vertical plate. Oke, untuk horizontal cylinder rumusnya seperti ini 0,6 bla bla ya, sama di persamaan 925, sedangkan untuk bola ada di persamaan 926 untuk menghitung nasal numbernya dengan batasan seperti ini begitu. Untuk bola, relay numbernya harus kurang dari 10 pangkat 11, sedangkan kalau horizontal silinder persamaan nasal ini bisa dipakai jika semisal relay numbernya kurang dari 10 pangkat 12. Seperti itu. Insya Allah untuk syarat ini akan masuk semua sih dalam suatu kasus begitu teman-teman. Jadi nasal number akan senantiasa bisa teman-teman gunakan. Jadi agak aware ya di sini teman-teman. Jadi di vertical plate, kalau misal teman-teman mau pakai yang rumus 0,59 sama 0,1. Tetapi kalau nggak pengen pakai ini aja. Pakai persamaan yang 921 akan jauh lebih akurat hasilnya. Gitu. Jadi kalau udah tahu ini, sudah tahu apa namanya, caranya menghitung nasal numbernya dari berbagai macam kasus geometri yang diberikan, maka teman-teman bisa menghitung. Kalau sudah tahu NU-nya, maka otomatis teman-teman bisa menghitung H dengan cara tadi ya, NU kali K per LC. Kemudian nanti kita bisa hitung Q-nya dengan cara H kali A kali T wall min T surrounding itu tadi. Seperti itu caranya. Jadi algoritmanya adalah seperti itu. Nah, sebelum kita tahu NU dari kita lihat tabel dan geometrinya, untuk tahu NU kita harus bisa tahu dulu berapa relay numbernya. Sebelum relay number tahu, kita harus menghitung Prandtl number dan Grashof number. Itu untuk konveksi bebas. Algoritmanya adalah seperti itu, menghitung PR dan GR, kemudian menghitung relay number, kemudian menghitung nasal numbernya berdasarkan geometri bendanya seperti apa, kemudian habis tahu NU-nya kita bisa menghitung H, kemudian H tahu kita bisa menghitung Q. Seperti itu teman-teman untuk algoritma lebih jelasnya. Ini saya
baca. Jadi untuk short pad tadi, P, perimeter ini kan rumusnya kan masih M ya. Jadi P ini kan rumusnya masih satuannya masih dalam meter saja, sedangkan A ini adalah meter persegi. Jadi perimeter di sini yang dimaksud adalah keliling, teman-teman. Jadi jika semisal suhu yang A kita panaskan, jadi ini disimpan di lantai ya, ini di lantai, ini di langit-langit begitu, ini di sini di langit-langit. Maka perbedaannya adalah kalau di NU-nya 0,54 seperti yang sudah ada di tabel. Hanya saja LC-nya adalah luas dibagi dengan keliling. Jadi luas plat dibagi keliling plat begitu. Oke. Itu ini hanya saya tuliskan kembali untuk menghitung nasal number-nya. Nah, ini sama kayak di example di Cengel, kita akan mencoba menghitung, begitu teman-teman, menghitung sebelum nanti next di pembahasan ya. Kita mencoba memahami dulu apa saja yang harus teman-teman catat atau apa saja yang harus teman-teman ketahui sebelum nanti masuk menghitung PRGR dan lain sebagainya ya. Kita baca dulu sebuah apa ini bentuknya silinder ya. Ya, diameter horizontal pipe ya karena berarti pipa, maka silinder panjangnya 6 meter, kemudian diameternya 8 cm. Dia memiliki suhu di dalam pipa atau di permukaan pipa adalah 70 derajat Celcius dan suhu ruangannya adalah 20 derajat Celcius. Teman-teman diminta untuk menghitung berapa atau heat loss-nya. Jadi di sini sudah diketahui bahwa T surroundingnya adalah 20 derajat Celcius dan kemudian T wall-nya adalah 70 derajat Celcius. Maka teman-teman bisa menghitung TF-nya adalah rata-rata yaitu 45 derajat Celcius. Gitu. Kemudian di sini kita tahu dia adalah silinder horizontal ya, horizontal. Kita lihat di tabel, LC-nya adalah D ya. Horizontal silinder adalah LC-nya D. Maka walaupun panjangnya 6, nanti kita akan menghitung si nasal number, kita pakai LC-nya adalah 8 cm. Di sini 0,08 meter. Lengthnya adalah 6 meter. Gitu. Nah, kemudian apa yang harus teman-teman lihat lagi adalah di sini. Kita tahu fluidanya, jenis fluidanya apa Dek yang mengalir di sini adalah water ya. Nah, ya, jadi ini fluida yang di luarnya adalah tetap udara. Dia udara. Maka nanti kita pakai tabel A15, kalau saya nggak salah. A15. Nah, di sini tabel A15 yang di appendix nanti saya akan share ya di Google Classroom. Teman-teman cek TF-nya di 45 derajat Celcius. Nanti teman-teman akan tahu berapa K, berapa V, dan berapa prantelnya. Itu dulu yang bisa kita tahu ya. Kemudian kita bisa tahu G-nya juga 9,81 meter per sekon kuadrat. Kemudian seper beta untuk menghitung Grashof number, beta adalah 1 per TF, tapi dalam Kelvin, jadi 45 harus kita konversikan dulu ke Kelvin. Oke, kita ke next lagi. Nah, A ya, kita hitung TF-nya adalah 45 derajat Celcius, tekanannya karena tidak diketahui, maka dia atmosferik, 1 atm. Teman-teman baca di tabel A15, ternyata propertiesnya adalah KV PR-nya adalah sekian, 0,02699 watt per meter derajat Celcius. V-nya adalah 1,749 Faiz Point minus 5 meter kuadrat per sekon, dan Prandtl number-nya adalah 0,7241. Jadi dengan membaca tabel
A15 teman-teman tidak perlu menghitung Prandtl number secara terpisah. Dia sudah ada angkanya. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja di perhitungan begitu. Kemudian beta adalah 1 per TF, tapi TF-nya dalam betanya dalam K pangkat min 1 ya. Jadi 1 per 318 Kelvin begitu teman-teman. Oke, kita sudah punya parameternya. Jadi punya parameter yang bisa kita hitung. Untuk menghitung yang pertama adalah Grashof number-nya. Jadi kita hitung Grashof number-nya dulu. Ini Grashof number. Seperti yang kita tahu bahwa Grashof number itu tadi rumusnya adalah G kali beta kali TS min T surrounding kali LC kemudian dibagi V kuadrat. V tahu dari data A15, kemudian betanya tahu hanya dari 1 per TF tapi dalam Kelvin, percepatan gravitasinya tahu. Nah, LC ini adalah jelas D, begitu ya teman-teman. Jadi di buku tertulis D karena memang LC untuk horizontal, silinder horizontal adalah D. Maka kemudian kita kalikan dengan PR karena kini langsung menghitung relay number-nya. Jadi relay number sekali lagi rumusnya adalah tinggal kalikan ya Grashof number dengan Prandtl number. Relay number di sini ketahuan sejumlah sekian. 1,869 kali 10 pangkat 6. Begitu ya. Untuk RA-nya. Di sini 10 pangkat 6. Kita cek dulu di tabel yang sudah ada bahwa horizontal silinder jika RA kurang dari 10 pangkat 12 tadi kan 10 pangkat 6 ya, maka kita pakai untuk menghitung Nusselt number-nya adalah persamaan ini. Maka untuk selanjutnya teman-teman setelah menghitung RA-nya, relay number-nya, teman-teman bisa hitung Nusselt number-nya dengan cara memasukkan saja RA-nya tadi kan sudah ketemu dari sebelumnya, kemudian Prandtl number-nya juga tahu dari tabel begitu, sehingga Nusselt number-nya ketemu 17,4 gitu ya, 17,4 Nusselt number ketemu, kemudian teman-teman bisa menghitung H begitu ya, bisa menghitung H dengan cara H sama dengan K kali Nusselt number per LC, karena LC untuk sekali lagi silinder horizontal adalah D, maka di sini dibagi D. Ketemu hanya adalah sebesar 5,869 watt per meter derajat Celcius. Nah, kemudian kita lanjutkan menghitung Q. Q adalah HA TS min T surrounding. Kita harus tahu A-nya dulu. A ini adalah luas silinder begitu ya, PDL. Kita bisa hitung sehingga kita tahu bahwa heat loss-nya untuk proses ini adalah 443. Begitu teman-teman untuk menghitung natural konveksi. Seperti itu untuk contohnya. Ini contoh yang selanjutnya gitu ya. Contoh yang selanjutnya kita akan bandingkan gitu. Kita akan bandingkan tipe begitu ya. Tipe jika semisal plat yang sama begitu ya. Plat yang sama pada suhu yang sama, kemudian suhu lingkungannya pun juga sama, panjangnya sama, tetapi proses geometrinya, bentuk geometrinya berbeda, itu nanti akan berdampak signifikan atau tidak terhadap heat loss. Kita tahu bahwa platnya dia punya dimensi 0,6 meter kali 0,6 meter. Oh, dia kotak gitu ya. Suhunya 30 derajat Celcius, kemudian salah satu dari plat sisinya dijaga 90 derajat Celcius dan yang satu lagi diinsulasi, jadi nempel di dinding seperti yang sudah ada di contoh 915 gambarnya. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa heat loss-nya masing-masing. Jadi dari sini kita tahu T surrounding-nya, TS-nya adalah 90 derajat Celcius, maka TF-nya 60 derajat Celcius. Kemudian TF ini nanti digunakan untuk menghitung K, Prandtl number, dan V, nanti dapat data. Kemudian kita lihat di sini LC. LC-nya adalah L, berarti
0,6 meter. Nah, LC di sini nanti berbeda ya. LC untuk B dan C tadi apa Dik? Luas dibagi dengan kelilingnya. Atau kita lihat di buku cengel adalah luas dibagi P gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk di TF 60 derajat Celcius di tabel A15 karena sekali lagi pakai yang A15 atau yang mana Bu ini tergantung dari fluida. Jadi tabel ini tergantung dari jenis fluida yang mengalir teman-teman, karena ini kita asumsikan adalah udara, maka otomatis kita teman-teman pakainya yang A15. Tapi nanti kalau misal fluidanya air atau fluidanya amonia atau fluidanya nanti gas yang lain itu nanti pakai tabel yang itu ya. Jadi berbeda-beda nanti contohnya. Oke, 60 TF-nya di tabel A15 maka kayaknya ketemu 0,02 watt per meter derajat Celcius, V-nya ketemu 1,896 kali 10 minus 5 meter persegi per sekon, perantal numbernya ketemu 0,7202. Nah, dari sini untuk vertikal, jadi teman-teman tinggal menghitung relay numbernya dulu ya, karena udah tahu semuanya. Maka relay numbernya ketemu sekian, 7,656 kali 10 pangkat 8. Nah, RA-nya 10 pangkat 8, kita lihat di tabel. 10 pangkat 8. Nah, Nusselt number-nya kita bisa cek dari sini, pakai 0,59 RA pangkat seperempat, atau teman-teman juga bisa lebih teliti pakai persamaan yang di 921. Oke, seperti itu. Lanjutkan. Oke, Nusselt number-nya tetap pakai rumus yang lebih teliti di contoh di buku cengel. Di sini akhirnya ketemu Nusselt number-nya adalah 113,4 dan nanti akhirnya hanya ketemu 5,306, kemudian luas permukaannya 0,36 sehingga ketemu untuk dinding plat ini adalah 115 watt. Lalu default teman-teman untuk model yang kedua yaitu di dasar ya, di lantai, dari lantai. Nah, untuk yang di lantai sama persis teman-teman, tapi LC kita bedanya di LC ya. LC-nya adalah luas bagi keliling, maka otomatis di sini 0,15. Sama, LC untuk kasus B dan C ini sama. LC-nya sama-sama 0,15 meter, cuma nanti Nusselt number-nya yang berbeda. RA-nya begitu, RA-nya sama, insya Allah, karena semua proses parameter geometrinya sama ya, gravitasinya sama, betanya sama, kemudian ia sama, LC-nya cuma yang berbeda sama yang sebelumnya. LC-nya kan di sini 0,6 ya, di sini 0,15 begitu, 0,15. Sehingga relay number untuk proses A dan B ini sama, A dan B sama, 1,19 kali 10 pangkat 7. Nah, untuk Nusselt number di 10 pangkat 7, untuk yang di dasar ini, 10 pangkat 7, maka kita pakai yang ini ya, 0,54 dan 0,27. Untuk yang dipakai 0,54 dan 0,27. Oke. Nah, di sini kemudian karena yang A tadi sistemnya adalah yang B adalah yang ke atas, maka ini yang 0,54, di sini yang 0,27 RA pangkat seperempat, 1/4, di sini 0,54 RA pangkat seperempat, jadi di sini untuk NU-nya, Nusselt number-nya, di sini juga Nusselt number-nya yang 0,27. Sehingga ketemu di sini NU-nya adalah 31,76, mengakibatkan nilai hanya menjadi 5,946 sehingga heat loss-nya adalah di 128 watt. Nah, analog untuk yang di C cuma beda di LC-nya sama,
RA-nya sama, dia hanya beda di NU-nya ya tadi. Di sini dia pakai 0,27 karena dia dari atas, dari langit-langit, Q-nya yang ke bawah begitu. Sehingga NU-nya jadi 15,86, kemudian hanya 2,973 dan bit loss-nya di 64,2 begitu. Nah, jadi kita bisa tulis di sini 64,2 tulis ya. Di sini tadi 64,2 watt, di sini 128 watt, kemudian 115. Di sini 115 watt. Nah, teman-teman bisa melakukan kesimpulan apa enggak, Dik? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang khusus untuk proses konveksi secara natural betul-betul akan dipengaruhi gitu ya, betul-betul akan dipengaruhi dengan bentuk dari bendanya, karena konveksi natural kan kita nggak melakukan agregat apapun ya terhadap fluidanya. Jadi fluidanya yang ngalir seperti dia pengen ngalir aja. Jadi betul-betul dia hanya mengalir karena perubahan ataupun perbedaan dari densitas dan gravitasi saja. Nah, karena tidak adanya effort paksaan terhadap fluida yang mengalir di sekitaran benda padat, maka ini akan menyebabkan konveksi bebas sangat dipengaruhi oleh letak dari benda tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwa yang memiliki heat loss yang paling kecil atau di sini adalah yang di kasus C, yang mana benda ini ada di bagian atas ya, ini kan di langit-langit ya teman-teman ya, yang di C di langit-langit, yang di bawah yang di bawah di dasar. Nah, ini terjadi karena bahwa tadi proses konveksi natural itu nanti karena sudah terjadi proses pemuaian fluida di sekitaran benda padat, maka kecenderungan untuk dia mengalir akan ada direksinya adalah ke atas begitu teman-teman, ke atas. Nah, apa jadinya jika semisal plat ini dipasang di langit-langit, ini akan terjadi proses penjerapan, jadi ketrap, terjebak begitu. Jadi panasnya akan terjebak. Panas fluida yang menjadi panas karena adanya konveksi, itu nanti dia terjebak di langit-langit, sehingga heat loss-nya akan jauh lebih rendah. Berbanding terbalik terhadap kalau semisal kita menggunakan benda yang ada di bawah. Jadi yang di bawah karena tadi direksi fluida yang sudah menjerap panas sehingga dia jauh lebih panas ya, karena adanya panas konveksi dia akan bergerak ke atas. Nah, jika semisal kita pasang platnya di bawah, maka otomatis kita sudah membuka celah besar-besaran begitu. Buka celah besar-besaran terhadap fluida yang terjadi konveksi bebas ini untuk bisa mengalir ke titik ke sembarang arah menuju ke atas begitu. Sehingga hot surface facing up atau benda padat yang ditaruh di bawah akan menghasilkan heat loss yang jauh lebih tinggi banget dibandingkan plat yang disimpan atau dipasang di atas. Karena itu tadi di sini terjadi penjerapan atau trap, terjebak si fluida panas yang sehingga dia tidak bisa mengalir ke atas karena tertrap itu tadi. Sedangkan sebaliknya kalau semisal plat panas kita pasang di bawah, maka otomatis fluida yang sudah terjadi ini sudah ada panah-panahnya yang di sini dia akan mengalir ke atas sehingga heat loss-nya akan jauh lebih besar seperti itu. Nah, kalau vertikal ini bisa 115 watt, ini tergantung dari panjang karakteristiknya aja sih sebetulnya. Jadi kalau panjang karakteristiknya besar ya, maka bisa jadi yang vertikal akan jauh lebih tinggi dibandingkan yang B begitu. Insya Allah itu teman-teman untuk konveksi bebas. Jadi kita bisa simpulkan ya di slide yang saya kosong nih nanti biar ini bahwa konveksi bebas
konveksi bebas ini nanti kita akan menggunakan rumus Nusselt number adalah sebagai fungsi dari Rayleigh number. Di mana Rayleigh number ini adalah fungsi dari Prandtl number dan Grashof number. Sehingga untuk menghitung algoritma menghitung Q pada konveksi bebas, maka teman-teman harus tahu yang pertama adalah bagaimana geometrinya. Geometrinya itu seperti apa dulu, begitu ya. Apakah dia silinder, apakah dia plat, apakah dia bola, itu nanti teman-teman harus tahu dulu. Apakah dia kemudian horizontal, vertikal, atau miring, itu nanti teman-teman harus tahu lebih dulu geometrinya, karena ini nanti akan mempengaruhi fungsi dari Nusselt number-nya akan seperti apa. Gitu, persamaan Nusselt number-nya akan seperti apa. Oke, setelah itu teman-teman tahu sifat-sifatnya, jadi tahu sifat-sifat fisis dari fluida, khusus untuk konveksi panas, konveksi bebas, teman-teman harus mengetahui G, kemudian beta, kemudian mu, K, kemudian Prandtl number, kemudian V. Ya. Kemudian di sini ada mu dan ada rho. Itu. Nah, di 3 ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini yang nanti akan teman-teman pakai untuk nanti kemudian dituangkan di Grashof number dengan rumus G kali beta kali T wall main T surrounding, pangkatkan LC, gitu, pangkat 3, geometri, oh ya ini kemudian kita cari juga LC-nya, jangan lupa bentuk LC-nya seperti apa, LC pangkat 3 per V kuadrat. Nah, K, kemudian Prandtl number dan V ini adalah betul ya fungsi dari fluida, air kah, udara kah, seperti apa, teman-teman bisa lihat dari tabel A di appendix cengel. Setelah itu tahu Prandtl number bisa lihat dari tabel A, atau jika semisal tidak ada profil udaranya, teman-teman bisa hitung Prandtl number dengan rumus mu kali CP per K. Begitu. Oke, RA habis tahu GR, 3 ya, habis tahu GR dan PR, maka teman-teman hitung Rayleigh number-nya dengan cara GR kali PR. Kemudian setelah tahu RA-nya, dan kemudian teman-teman tahu geometrinya, maka teman-teman bisa menghitung Nusselt number-nya. Lalu kemudian setelah tahu Nusselt number-nya, teman-teman bisa menghitung nilai H-nya. Koefisien transfer panas secara konveksi, kemudian setelah tahu H-nya, teman-teman bisa menghitung Q. Seperti itu algoritma untuk konveksi bebas. Insya Allah setelah ini kita akan lanjut ke konveksi kepasaan ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti teman-teman bisa latihan di cengel itu baik banget contoh soal yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut atau teman bisa buat latihan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.